Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rizky Firdaus. NIM saya 1905097412. Saya dari kelas PT 19A. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi seluler yang ada di Indonesia. Telekomunikasi seluler di Indonesia mulai dikenalkan pada tahun 1985, walaupun baru beroperasi pada 1986, dan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang pertama mengadopsi teknologi seluler versi komersial. Hingga tahun 1993, teknologi seluler yang digunakan adalah NMT atau Nordic Mobile Telephone dari Eropa sejak tahun 1985, disusul oleh AMPS atau Advanced Mobile Phone System dari Amerika Serikat sejak tahun 1991. Keduanya dengan sistem analog. Teknologi seluler yang masih bersistem analog itu seringkali disebut sebagai teknologi seluler generasi pertama atau 1G. Pada tahun 1995 diluncurkan teknologi generasi pertama CDMA atau Code Division Multiple Access yang disebut ETDMA atau Extended Time Division Multiple Access melalui operator Ratelindo yang hanya tersedia di beberapa wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sementara itu, di dekade yang sama diperkenalkan teknologi GSM atau Global System for Mobile Communication yang membawa teknologi telekomunikasi seluler di Indonesia ke era generasi kedua atau 2G. Pada masa ini, layanan pesan singkat atau English Short Message Service menjadi fenomena di kalangan pengguna ponsel berkat sifatnya yang hemat dan praktis. Teknologi GPRS atau General Packet Radio Service juga mulai diperkenalkan dengan kemampuannya melakukan transaksi paket data. Teknologi ini kerap disebut dengan generasi 2,5 atau 2,5 G. Kemudian disempurnakan oleh 8G atau Enhanced Data Rates for GSM Evolution yang biasa disebut dengan generasi 2,75 atau 2,75G. Telkomsel sempat mencoba mempelopori layanan ini tetapi kurang berhasil memikat banyak pelanggan. Pada tahun 2000 sebenarnya di Indonesia telah dikenal teknologi CDMA generasi kedua atau 2G dengan awalnya masih berjenis CDMA 1. Kemudian sejak tahun 2002 muncul operator sistem CDMA yang lebih mutakhir yaitu CDMA 2000. Pada tahun 2006 mulai muncul operator 3G pertama yaitu Telkomsel pada 15 Agustus 2006. Sebenarnya yang pertama mendapatkannya adalah PT Cyber Access Communication dan PT Natrindo Telepon Seluler pada 2003 dan 2004. Namun keduanya baru mengoperasikannya pada tahun 2007. Selanjutnya, operator-operator lain juga meluncurkan jaringan ini pada tahun 2006 sampai 2007 dan selanjutnya juga menjadi 3,5G dan teknologi HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access yang mampu memungkinkan transfer data secepat 60 Mbps pada tahun 2011 lewat teknologi WiMAX BWA. Mulai diperkenalkan sistem 4G, namun pemakaiannya baru masif setelah sistemnya menjadi LTE yang diluncurkan pada tahun 2013 pertama kali oleh Bolt. Setelah Bolt, operator yang sudah ada juga ramai-ramai menggelar jaringan 4G. Dengan kini, smartphone merupakan yang cakupannya terluas. Smartphone juga menjadi pionir akan perkembangan sistem termutakhir saat ini, yaitu 4,5G. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2015 dan selanjutnya disusul oleh operator lain seperti Indosat dan XL pada akhir tahun 2016. Saat ini sistem 4,5G merupakan sistem terbaru yang digunakan di Indonesia dan banyak operator yang mengoperasikannya paralel dengan sistem GSM atau 2G atau 3G. Di masa depan, diperkirakan Indonesia juga bisa menikmati 5G, teknologi termutakhir jaringan seluler dalam beberapa tahun ke depan. Kita masuk ke 1G. Generasi pertama atau 1G tersebut diperkenalkan mulai tahun 1970-an. Jangan bayangkan sudah ada koneksi internet pada teknologi komunikasi tahap ini. Teknologi 1G bekerja memanfaatkan transmisi sinyal analog. Saat itu, teknologi ini hanya dapat digunakan untuk panggilan telepon saja. Ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah atau low speed dan suara sebagai objek utama. Dua contoh dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini adalah NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS atau Analog Mobile Phone System.
Ukuran ponsel 1G pun tergolong besar bila dibandingkan dengan ponsel masa kini. Contohnya ponsel Motorola Dynatec yang cukup populer pada masanya. Ponsel yang dibuat pada kurun tahun 1984 sampai tahun 1994 ini punya bobot hampir 1 kg atau lebih tepatnya 794 gram. Dengan bobot hampir 1 kg, berat Dynatec hampir setara dengan bobot Ultrabook. Kemunculan teknologi 1G tersebut juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pasar telepon genggam. Dikutip Kompas Tekno dari Breakhubu, pangsa pasar telepon genggam saat itu tumbuh dari 30 menjadi 50% dalam tiap tahunnya. Bahkan pada tahun 1990, pengguna teknologi 1G di seluruh dunia hampir mencapai angka 20 juta jiwa. Kita masuk ke 2G, yaitu teknologi 1G terus digunakan hingga digandingkan dengan teknologi 2G. Perbedaan utama antara kedua teknologi tersebut adalah pada sinyal radio yang digunakan. 1G menggunakan sinyal analog, sedangkan 2G menggunakan sinyal digital. Ponsel yang menggunakan teknologi 2G mulai diperkenalkan pada kurun tahun 1990. Ponsel yang sudah menerapkan teknologi ini bisa digunakan untuk berkirim dan menerima data dalam ukuran kecil. Maksudnya, data di sini adalah pengiriman pesan teks atau SMS, pesan bergambar, serta pesan multimedia atau MMS. Teknologi 2G sendiri utamanya dibuat untuk layanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Pemutakhiran pada jaringan ini kemudian memunculkan istilah 2,5G dan 2,75G. Istilah 2,5G mengacu pada teknologi komunikasi 2G yang sudah dikombinasikan dengan General Packet Radio Service atau GPRS. Secara teori, kecepatan transfer data menggunakan teknologi ini bisa mencapai 50 Kbps. Generasi 2,5G adalah generasi yang ditandai dengan adanya GPRS dan pemakaian EDGE. Kita masuk ke 3G, yaitu penerapan standar GPRS pada teknologi komunikasi 2G membuka jalan untuk akses data yang lebih cepat. Selepasnya, muncul teknologi yang dikenal sebagai generasi ketiga atau 3G pada tahun 1998. Teknologi komunikasi 3G disebut juga sebagai mobile broadband pertama. Sebutan itu muncul karena kemampuannya mengakses internet dan bisa digunakan sebagai pengganti koneksi internet melalui kabel. Ditandai dengan kemunculan teknologi UMTS atau Universal Mobile Telecommunication Service yang bertujuan untuk memberikan kecepatan akses data lebih baik dengan munculnya teknologi untuk mengakses internet yang lebih cepat, yaitu HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access. Selain kecepatan transfer data yang membuat akses internet cukup lancar, teknologi ini sudah memungkinkan digunakan kegiatan yang terkait dengan transfer audio, grafis maupun video. Singkatnya, teknologi komunikasi tersebut sudah mampu digunakan streaming video atau melakukan video call. International Telecommunication Union menyebutkan bahwa teknologi 3G ini diharapkan bisa mewujudkan kecepatan transfer data minimal 2 Mbps untuk pengguna yang sedang diam atau berjalan dan 348 Kbps jika sedang bergerak dalam kecepatan tinggi. Namun, tidak dijelaskan secara baku berapa kecepatan maksimal yang diharapkan. Pelan-pelan teknologi komunikasi 3G pun berkembang ke masa transisi menuju generasi keempat, yaitu 4G. Teknologi pada masa transisi tersebut dikenal sebagai 3,5G dan 3,75G. Teknologi 3,5G disebut juga sebagai High Speed Packet Access atau HSPA. Pada tahap ini, kecepatan transfer data meningkat dengan batas maksimum unduh 14 Mbps dan kecepatan unggah 5,76 Mbps. Teknologi tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi 3,75 atau HSPA+. Secara teori, jaringan telekomunikasi yang menerapkan teknologi ini bisa memperoleh kecepatan unduh hingga 168 Mbps dan unggah hingga 22 Mbps. Batas tersebut merupakan perhitungan teoritis, sedangkan pengguna dalam keadaan nyata akan merasakan kecepatan transfer data yang lebih rendah tergantung situasi. Contoh teknologi generasi ketiga yaitu WCDMA atau dikenal juga dengan UMTS dan CDMA 2001 kali EVDO. Selanjutnya kita masuk ke 4G. Teknologi komunikasi generasi ketiga itu selanjutnya dikembangkan menjadi generasi keempat atau 4G. Ada dua sebutan untuk teknologi komunikasi 4G yang saat ini dikenal. Pertama adalah Long Term Evolution atau LTE, serta Long Term Evolution Advance atau LTE. Ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX.
Teknologi LTE secara teori menawarkan kecepatan unduh atau download hingga 100 Mbps dan kecepatan unggah atau upload hingga 50 Mbps. Kecepatan tersebut bisa lebih cepat lagi tergantung rilis teknologi yang digunakan oleh operator. Meskipun begitu, LTE sebenarnya masih diberi label teknologi pra-4G. Pelabelan tersebut dikarenakan kecepatan teoritis yang ditawarkan LTE belum mencapai standar 4G dari International Telecommunication Union Radio Communication Sector atau I2R. Organisasi internasional tersebut mengeluarkan International Mobile Telecommunication Advance atau IMTA yang berisi syarat sebuah teknologi komunikasi 4G. Syarat tersebut menyatakan bahwa sebuah teknologi 4G harus memiliki kecepatan unduh maksimal 1 Gbps dan unggah maksimal 500 Mbps. Sedangkan LTE yang seringkali disebut sebagai 4G oleh operator seluler belum mencapai syarat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi LTE lah yang didorong untuk muncul sebagai teknologi True 4G. Indonesia sendiri saat ini sudah mulai bisa merasakan keberadaan teknologi 4G LTE, meskipun belum menyeluruh dan belum mudah dijangkau. Masalahnya, baru tahap pertama saja yang digelar di frekuensi 900 MHz. Jaringan 4G LTE yang digelar oleh operator-operator telekomunikasi Indonesia, XL, Axiata, Indosat, serta Telkomsel pun jangkauannya masih terbatas di beberapa wilayah. Kendala lainnya adalah belum banyak perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses 4G LTE di frekuensi 900 MHz. Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Kemenkominfo sekarang sedang bersiap mengumumkan 4G LTE tahap 2 yang diterapkan di frekuensi 1800 MHz. Rencananya pengumuman kebijakan untuk teknologi itu akan dilakukan pada pertengahan Februari tahun 2015 ini. Selanjutnya kita masuk ke jaringan 5G. 5G atau Fifth Generation atau generasi kelima adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. Teknologi generasi kelima ini direncanakan akan resmi dirilis untuk sistem operasi seluler pada tahun 2020, sehingga saat ini masih terlalu dini untuk mengetahui akan seperti apa teknologi 5G tersebut. Dalam teknologi 5G, data akan dikirimkan melalui gelombang radio. Gelombang radio akan terbagi menjadi frekuensi-frekuensi yang berbeda. Setiap frekuensi disiapkan untuk tipe komunikasi yang berbeda, seperti aeronautical dan sinyal navigasi maritim, siaran televisi, dan mobile data. Penggunaan frekuensi-frekuensi ini diregulasikan oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU telah merestrukturasi bagian-bagian gelombang radio secara komprehensif untuk mentransmisikan data sambil mengembangkan teknologi komunikasi yang sudah ada termasuk 4G dan 3G. Keunggulan jaringan 5G yaitu teknologi 5G belum dapat dipastikan seperti apa keunggulan dan kekurangannya, karena saat ini hal itu masih berupa konsep. Tetapi dari konsep-konsep yang diciptakan tersebut terdapat beberapa konsep yang menjadi tujuan utama dari teknologi 5G, yaitu kecepatan data yang lebih signifikan dari 4G, memiliki transfer data dari satu telepon ke telepon lain dengan kecepatan 1 milidetik, dapat terkoneksi dengan alat seperti telepon, mobil, dan peralatan rumah tangga. Teknologi 5G diprediksi memiliki kecepatan sekitar 800 GB per second atau 100 kali lebih cepat dari kecepatan generasi sebelumnya. Dengan kecepatan seperti itu, teknologi 5G bisa memungkinkan untuk mengunduh 33 film high definition hanya dalam beberapa detik. Berikut ini adalah contoh perbandingan teknologi jaringan 1G sampai dengan 5G. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.